سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. الإمام الشيخ Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, al-mu'min bermula orang yang beriman. Artinya mukmin yang sejati, idza mudiha apabila ia dipuji, istahya minallahi ta'ala dia akan merasa malu dengan Allah. Orang yang beriman itu ketika dipuji nya supan lawan Allah, nya malu lawan Allah. Malunya kenapa? Ayyuthna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih, yang mana pujian itu tidak ada pada dirinya, tidak disaksikan ada pada dirinya. Umpama saja kita minjam mobil orang, ya kah? Kita bawa jalan-jalan, tatamu kawan, ujak kawan, mak sugihnya lah mobil hanyar nah, ya kah? Mun inya sadar itu mobil pinjaman, nya supan. Ketika disambat sugih, ketika disambat beisi mobil, supan ninya. Dalam hatinya berkata-kata, umai supannya aku disambat beisi mobil padahal lain mobilku, mobil kawan. Bahkan dia kata, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah. Sampai orang mengira segitunya lawan ulun, padahal yang ulun pakai ini ampun kawan. Nah begitu juga orang yang beriman Bapak Ibu. Ketika dipuji orang beriman tuh, ma'ai baiknya ikam, nyesupan. Di dalam hatinya berucap, ya Allah yang baik tuh pian, maulah hamba itu bersangka baik lawan ulun. Yang baik tuh pian ya Allah, bukan ulun. Baiknya pian tutupi aib ulun sehingga orang mengatakan ulun baik. Supan benar inya lawan dirinya seorang ketika dipuji, itu tanda orang yang beriman. Makanya malu itu sebagian dari iman. Mun orang yang kada biisi malu, ujar Nabi, fasna' bima syi'ta. Sarah hikam aja lagi itu, sakahandak hikam, hendak kayak apa. Munnya sudah hilang rasa malu, maka hilang iman di dada. Bayangkan Bapak Ibu, itu apabila dipuji orang beriman, walaupun dia melakukan kesolehan, dia tetap malu dengan kesolehannya itu. Kenapa? Karena ia menganggap dirinya tidak soleh. Dirinya bisa melakukan kesolehan itu atas pertolongan Allah, bukan atas kuasanya. Itu yang melakukan kesolehan dipuji atas kesolehannya. Orang beriman supan, kayak apa munnya kada soleh disambat soleh. Jamaah, ya kah?
Orang ini kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, ya, kada pernah ke masjid, kada pernah nuntut ilmu. Gawiannya mendum, main catur, mabuk. Tiba-tiba ada kekawanan bertamu, wal, soleh lah kamu ini. Wah, kalinya kada tahu disupan, bangga, hanya kerja tahu ya. Bah, ini sudah hilang malunya, sudah hilang imannya. Wal'iyadzubillah. Yang sudah melakukan kesolehan saja tuh dipuji kesolehannya. Orang yang beriman, bujur beriman, inya supan lawan Allah. Ya Allah. Bahkan lagi kata Imam Ibnu Athaillah, ajhalun nas man taraka yaqinu ma indahu li dhanni ma indan nas. Sebodoh-bodohnya manusia, sebungul-bungulnya manusia adalah yang meninggalkan keyakinan pada dirinya dan meyakini sangkaan manusia atas dirinya. Artinya dirinya tuh tahu bahwa inya tuh punya aib, punya kekurangan, punya kelemahan, ya kan? Inya tinggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, tapi inya malah terlena dengan sangka baik orang kepada dirinya. Terlena, terbuai. Maka inilah orang sebodoh-bodoh manusia. Kita semua Bapak Ibu pasti tahu aib kita. Jamaah, ada lagi orang yang tahu aib kita selain kita. Kalau Allah jelas maha tahu, ini orang, ya kan? Selain kita ada yang tahu juga, siapa? Bini kita. Kalau lakian, kalau ibu-ibu laki pian. Bujur kah jamaah? Dari ujung rambut sampai ujung tumit tuh, ya kan? Munnya laki memandang bini boleh dari ujung rambut sampai ujung tumit. Begitu juga bini memandang laki dari ujung rambut sampai ujung tumit. Jadi tidak ada yang tertutup antara laki dengan bini. Tahu benar bini kelakuan seorang sebagai laki. Begitu juga tahu benar itu bini kelakuannya kayak apa oleh si laki. Ya Allah. Nah, tahu sudah seorang ini meyakini seyakin-yakinnya seorang ini punya aib kayak apa aib seorang nih, ya kan? Tapi karena tadi disangka baik orang bahwa kita ini orang yang sempurna sampai ada orang mengatakan pian ini yang paling baik di dunia. Oh, malah yang memuji hati-hati juga nih, ya kan? Nah, yang memuji itu ada syaratnya, yang dipuji juga harus bisa mengkondisikan hatinya ketika dipuji. Ini kebetulan yang memuji ini orangnya maaf, Masya Allah, tabarakallah, ya kan? Bagi kita yang punya hati yang barasih, mudah-mudahan amin, sebagai doa dan harapan, ya kan? Itu ketika dipuji orang, kita sangka orang yang memuji itu mulia. Kenapa? Inya masih mampu bersangka baik lawan kita, padahal kita punya aib. Tapi kitanya jangan sampai terlena dengan sangka baiknya. Artinya jangan sampai tambung. Mun kita umpat tambung, lupa dengan aib kita, lupa dengan kekurangan kita, maka kita sudah masuk dalam jebakan pujian. Karena pujian ini adalah ujian. Munnya kada sanggup dipuji, masuk dalam jebakan. Apa jebakannya? Rusak hatinya, rusak ketawaduannya, tumbuh sifat sombongnya. Jadi solusinya kayak apa kita bisa mengendalikan hati ketika dipuji orang? Harus tahu diri. Tahu itu artinya apa? Tahu itu apa artinya? Ilmu, pengetahuan ya ilmu. Harus tahu ilmu diri, mengetahui hakikat diri. Khuliqal insana dha'ifa. Dijadikan manusia itu hal keadaannya lemah, dada yang sempurna.
kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disempurnakan oleh Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Jangan sampai kita masuk dalam kategori yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, la tahsabannalladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun. Jangan sekali-kali kalian mengira kepada orang yang gembira atas apa yang mereka lakukan, baik itu kesolehannya, kebaikannya. Jangan. Artinya jangan kegirangan ataupun kayak orang warik turun ke kacang. Kayak apa tuh yuk bahasanya? Jangan kayak orang keungahan. Nah kayak itu. Yuhibbuna wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Yang mana mereka itu juga cinta kepada pujian atas diri mereka yang tidak mereka melakukan atas itu pujian. Wa yuhibbun, mereka cinta ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mencintai pujian yang mana pujian itu tidak dilakukan mereka, artinya tidak ada pada diri mereka. Habis itu apa kata Allah? Wala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Maka ujar Allah, jangan sekali-kali kalian mengira bahwa dengan himungnya atas pujian yang tidak kalian lakukan itu kalian aman bimafazah, kalian aman minal azab, daripada azab. Jangan kalian kira kalian aman daripada azab. Walahum azabun alim, dan bagi mereka yang keungahan dipuji padahal mereka tidak pantas untuk dipuji, itu adalah mendapatkan azabun alim, siksaan yang sangat dahsyat. Ya Allah. Jadi kita bagi dua dululah supaya nyaman. Kita bahas ilmu memuji. Itu dulu ya Allah. Nanti baru kita bahas ilmu yang dipuji. Ilmu yang memuji. Kita boleh memuji dengan syarat satu, kita ketahui orang yang kita puji ini adalah orang yang sanggup menahan daripada riya, atau dari sifatnya, dari kelakuannya, dari amal yang ia lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu seminimal mungkin. Umpama kalau orang ini rajin sembahyang, kita katakan rajin sembahyang sesuai. Artinya sesuai apa yang kita lihat. Masya Allah, pian rajinnya sembahyang. Memang rajin sini sembahyang ke masjid, ya kan? Itu kita yang memuji. Ini kedudukannya kita yang memuji. Itu tidak berdosa. Karena pujian kita sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan keadaan yang dipuji. Tapi apabila yang kita puji ini kada sesuai dengan keadaannya, kita yang memuji berdosa. Kita yang memuji berdosa, bukan saja yang dipuji yang tambung itu berdosa, kita yang memuji berdosa. Pak, pokoknya di dunia ini hanya pian yang paling baik. Nah ini karamput dah. Ibu juran karamput dah. Bah, sidin yang paling baik sedunia. Karamput sudah. Ya. Apabila kita melontarkan kalimat seperti ini, kita berdosa. Karena ini kebohongan jelas. Yang paling sempurna manusia hanya Nabi Muhammad. Yang paling baik manusia hanya Nabi Muhammad. Kalau ada kita mengatakan pian paling baik di dunia ini, oh berarti menyamakan lo Nabi Muhammad. Harapnya pangmuha. Jamaah. Yang paling bagus bahasanya, Pak, sepengetahuan saya. Kan sepengetahuan. Nah,
Sepengetahuan saya, pian masya Allah orangnya baik. Sesuai pengetahuan, bukan diolah-olah. Artinya sepengetahuan kami, pian ini memang masya Allah rajin ke masjid. Mudahan kami bisa mengikuti langkah pian Pak. Nah ini bagus. Ini kada suah melihat kada gawian orang itu. Ya kada sesuai pulang pujiannya, maka berdosa yang memuji. Apalagi umpama maaf orangnya zolim, orangnya jahat, kita puji baik, dosa besar kita. Memuji orang fasik, balasannya neraka. Memuji orang kafir dalam artian yang tidak sesuai dengan keimanannya, kita katakan pian Pak, masya Allah pasti masuk surga. Oh mak, orang ini kafir nih, ya kan? Kita sebutkan pian pasti masuk surga. Bahasanya kita yang sudah beriman aja belum tentu masuk surga. Jamaah, ada yang bisa memastikan yang hadir di dalam masjid ini masuk surga, angkat tangan. Oleh sebab kita ini kada pasti lagi masuk surga, lalu kita terus berhati-hati. Masya Allah. Nabi kita tuh yang dipastikan sudah dijamin surga buat beliau. Beliau katakan, apa kata beliau? Fa inni atubu ilai fi kulli yaum mi'ata marwah. Maka sesungguhnya aku setiap hari, ujar Nabi, kada kurang 100 kali taubat kepada Allah. Bayangkan, sudah dijamin surga itu Nabi kita. Kada sing dosaan Nabi kita, tetap istighfar minta ampun kepada Allah. Kayak apapun kita yang belum pasti masuk surga nih. Ustadz tenang Ustadz, kita kan umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Masya Allah. Pak, Bu, mun kita mengandalkan itu, kita hanya mengandalkan roja, kada mengandalkan khauf. Timpang sayap kita. Hendak selamat, maka jalani jalan itu 2 sayap. Sayap pertama roja, sayap kedua khauf. Roja, iya, kita berharap tidak putus asa karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Khaufnya, apakah kita sebelum masuk surga transit dulu? Kan gitu bahasanya. Apakah kita masuk surga, sebelum masuk surga transit dulu di neraka karena dosa kita yang belum kita taubati. Nah itu khauf. Kayak apapun pastinya masuk surga bagi orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya memiliki iman sampai matinya, tetap dia harus menggunakan sayap kedua khauf. Takut yang namanya transit terlebih dulu ke neraka sebelum masuk surga. Walaupun habis dihukum akan diangkat juga nanti masuk ke dalam surga bagi orang yang memiliki iman. Atas dosa-dosanya yang tidak ia taubati tetap diberikan sanksi dan hukuman. Beda dengan orang yang kada beriman. Matinya kada membawa iman, makanya yang paling dikutani oleh kita lapas iman ketika mati. Itu paling kita kutani. Mun sudah lapas itu iman, ada harapan lagi dan masuk surga. Khalidina fiha, selama-lamanya kita di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudahan jangan sampai. Ya Rabb. Nah jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Jadi ilmu untuk memuji, satu, kita kenali bahwa orang ini adalah orang yang benar sesuai dengan apa yang kita puji. Yang kedua, jangan memuji mengharap imbalan atau ada iming-iming, ada yang diharap ketika memuji. Melihat bos cair lalu ayo memaraki, bos pian nipang sudah yang paling baik. Walaupun bosnya tadi maaflah, inya katakan baik benar baik dengan karyawannya, tapi yang memuji ini ada embel-embel. Umpama Bu,
pian bungas. Memang bungas pian boy. Kada didustakan, memang bungas ya kan. Lalu ada kawan pian memuji, Uma Ibu Fatimah nih bungas benar. Ya kan. Tapi yang memuji ini ada embel-embel. Apa embel-embelnya? Hendak supaya para kelawan pian habis itu dapat cipratan duit kah, cipratan makanan kah, cipratan jalan mulus supaya naik pangkat kah. Diketahui bahwasanya Ibu Fatimah ini kenal dengan Bapak Gubernur. Wah, supaya nyaman urusannya ke gubernur, paraki dulu Ibu Fatimahnya. Kayak pacara maraki Ibu Fatimah, diambung-ambung dulu ujar Ibu Fatimahnya. Nah, ya kan? Walaupun dia memuji itu sesuai dengan apa keadaannya atau sesuai dengan keadaan yang dipuji. Pas sudah bungas ya memang bungas, ya kan? Tapi embel-embelnya ada di dalam hati yang memuji, maka yang memuji tetap dapat dosa. Nah, memuji karena mengharap sesuatu dari yang dipuji. Umpama saja pian memuji guru pian, seorang murid memuji guru kada dilarang. Umpama pujiannya pas pulang lawan gurunya, umpama gurunya ini masya Allah sidin warak, sidin zuhud masalah. Lalu pian sambat, wahai guru ajari pang ulun seperti pian yang zuhud ini, iya kah? Tapi ada embel-embel di dalam hati supaya para kelawan guru dan akhirnya guru itu memberikan fasilitas khusus di antara semua muridnya. Artinya ini murid berabut hendak mendapatkan hati guru. Tapi caranya dengan memuji, maka pujiannya itu tidak mendapatkan pahala. Kalau kita hendak muji guru, muji Rasulullah, nah ini ulang. Pujilah dengan setulusnya, bukan mengharap imbalan. Apabila kita memuji masih mengharap imbalan, berarti pujian kita belum 100% asli, tulus memuji orang itu. Tapi dengan catatan pujiannya paslah sesuai dengan keadaan orang itu. Ini bagi orang yang memuji, belum lagi bagi yang dipuji lah. Ini bagi kita yang memuji. Satu, tadi ingat apa? Ketika memuji sesuaikan keadaan yang dipuji. Dua, memuji jangan mengharap apa-apa dari yang dipuji. Maka selamat ketika kita memuji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Bagi yang dipuji pula. Bagi yang dipuji, kita ambil saja kalam hikmah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab hikamnya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini bisi kitab namanya Al-Hikam juga. Tapi Al-Hikam dari kalam hikmah Sidin. Ujar Sidin, man ahabba ayyusafa bima laysa indahu minal khair wa kariha ayyudhqara bima fihi minasyar fa'lam annahu murai. Orang yang ketujuh disifatkan atau dipuji dengan sifat yang kadada ada pada dirinya, itu kebaikan. Inya kada pernah melakukan kebaikan, ini bagi yang dipuji ulanglah. Inya kada pernah melakukan kebaikan, ketujuh dipuji yang kada sesuai dengan dirinya, yang kada sesuai dengan apa yang inya lakukan. Ketujuh, wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr, dan dia benci ketika diingatkan atas kejelekannya. Ketika diingatkan kam salah, dia benci. Tapi ketika dipuji sesuatu yang kadada di wadah dinya suka himung bahagia. Tapi ketika diingatkan tentang kejelekannya, kejahatannya, dia benci.
Apa ujar Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa'lam annahu murai, maka ketahuilah itu orang jelas kena mengidap penyakit riya. Jadi kita lihat diri kita, mun ada tuh di dalam hati kita senang dipuji yang kada sesuai pulang dengan apa yang kita miliki, dan benci ketika diingatkan atas kesalahan dan kejelekan kita, maka itulah riya yang ada pada diri kita. Nah, maka apabila kita dipuji, ada hadir sifat riya semacam ini, kita yang menerima pujian mendapatkan ancaman Allah tadi. La tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kalian kira orang seperti ini bisa aman dari azab Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kada sesuai pada dirinya disambat oleh orang himung benar. Artinya orang tuh nyambat, pian Masya Allah benar, pokoknya di kampung ini dermawan benar, paling pemurah, padahal engken berajut. Yalah. Himung disambat dermawan padahal engken berajut seorang nih. Habis itu ada orang mengingatkan, oh Pak Haji, tunah harta yang banyak tuh jaka disedekahkan. Sangit sih Den. Yalah. Nah, ini termasuk orang yang sudah kena penyakit riya. Jadi kita hati kita. Kalau sama hati orangnya tak ada kawa. Ayo mah, mun hati orangnya tak ada kawa. Kita yang belajar hati kita. Mun ada tuh dipuji yang kada sesuai dengan kita himung. Nah, ayo hati-hati. Yang sesuai aja tuh. Ya, ketika dipuji kita harus bisa mengembalikannya. Sebagaimana ketika orang soleh, guru-guru kita itu dipuji, dalam hatinya sebenarnya mengingkari dan tidak senang. Tapi karena menghargai orang yang memuji Sidin tetap tersenyum. Padahal dalam hati Sidin jelas kada senang. Bahkan sempat-sempatnya Sidin tak ucap astaghfirullah. Dan pernah ulun mendengar dari mulut dari Sayyidil Habib, ketika ada yang memuji beliau tak ucap astaghfirullah. Sidin beristighfar. Mun kita diucap dipuji, udah jauh beristighfar, malah kehimungan, kada tahu diri lagi, hilang kendali, tak ambung sampai ke langit. Bis diambung orang, dihantak orang, tahu rasa. Jamaah. Jadi ketika kita dipuji, ingatkan jangan sampai ada riya. Kita kembalikan sebagaimana doa Sayyidina Ali kemarin, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan ulun sebaik apa yang mereka sangkakan. Orang tuh menyangka ulun seperti ini ya Allah, padahal ulun kada seperti ini. Yang mulia bukan ulun, Sidin yang menyangka baik lawan ulun. Kada mungkin orang itu mampu bersangka baik kecuali di dalam hatinya memiliki hati yang mulia. Ya Rabb, kada pas nah sangkaannya, tapi sangka baiknya adalah kemuliaan baginya. Mun bagi ulun jelas kada ada apa-apa, kada bisian napa-napa. Umpama dipuji, pian ahli ibadah, ya Rabb ahli ibadah di mana? Mun dibandingkan dengan ulama sebelum ulun, dibandingkan dengan orang-orang sebelum ulun, jauh benar ibadah ulun. Jadi hendak nyaman kita flashback dengan orang-orang yang dulu. Umpama kita disambat alim, pian alim Ustaz, astagfirullah, jauh benar nangai lagi dibandingkan Imam Ghazali. Ya kan? Hilang sudah pengakuan diri. Masya Allah, pian ahli ibadah, astagfirullah, jauh benar nangai dibandingkan para sahabat ibadahnya, Imam Syafi'i, Al-Habib, umpamanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang zikirnya kada pernah kurang daripada 25.000 setiap hari, salawatnya 25.000, istighfarnya 25.000, sembahyangnya kada kehitungan, Qur'annya khatam,
dalam sehari sekhatam. Ayo jauh benar. Dan apa-apanya dibandingkan orang bahari. Salah itu. Walaupun nih sumpama kita kadang menyuarakan lawan orang itu, hati kita yang kita menyuarakan. Ya Rabb. Atau pulang yang kedua, ketika kita dipuji supaya kita jangan berdosa, jadikan itu sebagai doa dan suntikan motivasi buat kita. Umpama, pian Masya Allah orangnya pemurah. Walaupun memang kita sering menyumbang, walaupun nih umpama kita sering nyumbang, ada orang muji pian pemurah. Astagfirullah, ya ke dalam hati kita istighfari. Habis itu kita balikkan dengan cara memotivasi diri kita. Masih kurang ya Allah. Mudahan apa yang disangkakannya ini menjadi tambah pemurah, menjadi tambah baik. Berdoa amin. Umpama lagi, pian kada haji di kiau haji. Pak Haji, ya kancak tuh terjadi ya Allah lah. Nah, dalam hati pian jangan diakui, aku haji juga ya, luput namanya. Lalu dalam hati amin. Atau kita suarakan amin. Boleh, kada berdosa. Bahkan ada orang yang sengaja memuji kita dengan niatan melecehkan kita. Sudah jelas muha kita hirang disambat putih. Nah ini kan bahasanya memuji secara zahir, tapi dalam hakikat pujiannya itu menyindir. Ya kan? Mau putihnya pian, sudah jelas hirang muha seorang nih, ya kan? Dipuji putih. Namun kita berhadapan dengan orang seperti ini, tinggal ucapkan amin, mudahan hatiku yang putih. Selesai. Kita kada tahu kan hati orang. Ketika inya menyambat itu, tinggal aminkan. Andai saja kita aminkan, inya muhanya masam, ya sudah. Berarti pujiannya kada bujur-bujur. Allah. Jadi ketika kita dipuji, mengatakan Bapak Ibu, pertama jangan sampai kita taguk itu pujian walaupun benar. Artinya jangan sampai membuat kita ria. Ria tadi apa? Ketika dipuji senang, ketika diingatkan akan kesalahan tidak senang. Itulah riya. Ya Rabb, mudahan kita dihindarkan penyakit riya ini. Hancur amal ibadah kita oleh riya ini. Hancur. Ya Allah. Umpama bersedekah kita, secara terang-terangan tidak dilarang. Tapi dengan catatan hati kita harus bisa dikondisikan. Kenapa jadi bersedekah secara terang-terangan dibolehkan? Karena Al-Quran yang bilang sirwan wa alaniyah, secara rahasia ataupun secara nampak. Tapi Allah memerintahkan kita bersedekah secara nampak, itu ada ketentuan, ada syarat yang berlaku di dalamnya. Hati kita harus dijaga. Umpama saja kita hendak bersedekah buat pembangunan Masjid Al-Falah 5 juta rupiah. Kita kada minta, tapi panitia masjid menyebut nama kita, masalah. Kita kada minta. Karena kita terang-terangan menyerahkannya, otomatis kan panitia tahu, oh ini yang menyerahkan duitnya. Panitia yang menyebut namanya. Kami terimakan sumbangan 5 juta rupiah dari guru kita Haji Abdullah umpama, ya kan? Tahu nih umpama dari guru kita Haji Abdullah. Habis itu guru Haji Abdullah di dalam hati sidin kadang menghendaki untuk disebut, tapi panitia menyebut, ya kan? Mau kada mau menerima. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi motivasi buat ulun, besok ulun bisa lagi nyumbang lebih daripada itu ya Rob. Boleh. Tapi ketika kita berucap bersedekah dengan cara Pak Haji, Mas Ari, ini nah aku nyumbang nah 5 juta, jangan kada disambat lah. Nah ini sudah jelas, ya kan?
Tidak ada etika dalam bersedekah. Kalau sumpama pulang, ada di antara kita bersedekah secara nampak niatnya supaya memancing orang lain untuk bersedekah. Ini namanya syiar, ya kan? Umpama saja Sidin itu padahal banyaknya sudah bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Satu saat ya Sidin mun kada aku ungkai ini, kada terpancing yang lain, lalu Sidin bersedekah. Ketika forum rapat, ujar panitia rapat ataupun moderator, siapa yang siap menyumbang untuk acara maulid, silahkan sebutkan namanya biar kita catat langsung. Kadada hinip berataan sunyi, malaikat lewat. Nah ujar Pak Haji harus ada yang memulai. Aku 10 juta. Wah masalah. Akhirnya yang di belakangnya ngikut. Berkat yang pertama tadi. Yang pertama nih untung. Kenapa? Mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala memancing orang yang di belakang agar bersedekah. Dia dapat pahala. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita bersedekah secara nampak, pertama syaratnya kita harus bisa mengondisikan hati. Yang kedua, kita bisa menjadikan tauladan bagi yang di belakang atau bagi orang yang di sekitar. Karena kita nih figur, contoh yang dilihat orang. Mursidin bersedekah, aku bersedekah ya. Kan ada kayak itulah. Mursidin menyumbang, aku nyumbang ya. Nah, kita ini dijadikan figur. Nah kita harus menampakkan. Syiar namanya tuh. Nah, tapi jangan lupa sedekah sir juga dilaksanakan. Karena sedekah sir tutfi'u ghadabur rabb. Sedekah sir, sedekah rahasia itu memadamkan murkanya Tuhan. Dan disebutkan tadi malam pas kebetulan terbaca kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di situ disebutkan bahwasanya sedekah rahasia itu afdalu, lebih afdal daripada sedekah nampak, bisa ba'ina dhi'fa, yaitu 70 kali lipat ganda. Bedanya pahala daripada orang bersedekah nampak dengan bersedekah rahasia. Yang satu diterima tapi niatnya bujur tadilah yang nampak. Yang sedekah sir juga diterima, tapi bedanya yang sir dapat 7 kali lipat ganda lebih daripada orang yang bersedekah nampak. Nah jadi selain pian bersedekah nampak, yaitu untuk syiar, untuk mencontohkan bagi anak, mencontohkan bagi lingkungan, mencontohkan bagi orang yang mengikut pian, silahkan lakukan secara nampak. Tapi juga sesekali kalau bisa pun lazimi sedekah sir yang orang kada tahu siapa yang nyumbang, siapa yang memberi. Masya Allah. Umpama saja datang orang itu ke Masjid Al-Falah, Mas Ari, Ustadz Ari, Nina, ulun nyumbang kadusah gini sambat nama ulun, sambat aja hamba Allah, tapi hadiahkan gasan abah mama ulun. Nah selesai. Itu boleh. Itu masuk dalam kategori sedekah sir. Karena ini kada mau disambat dari siapa, hadiahnya aja untuk abah mamanya. Masya Allah. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah, intinya ketika kita sudah menginginkan pujian atau gila dengan pujian, maka di saat itulah kita termasuk manusia yang paling bodoh. Bodoh tidak kenal dengan status diri kita yang kurang, status diri kita yang punya aib. Orang yang gila pujian, orang yang bodoh dengan dirinya sendiri. Dia lupa bahwasanya di dalam dirinya ada kekurangan, ada keaiban, ada ketidaksempurnaan. Dia lupa. Waliyadzubillah. Mudahan kita jangan sampai tergolong manusia yang bodoh, manusia yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Maka apabila orang tidak tahu dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya lemah, maka dia akan kenal Tuhan yang maha kuat. Orang yang kenal dirinya fakir, maka dia akan kenal Tuhan yang maha kaya. Orang yang kenal dirinya fana, maka dia akan kenal Tuhan yang bako. Begitulah dan seterusnya. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin.
Mudahan manfaat dan juga kita beratan selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi bisiril Fatihah.